Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Oke, pembahasan ilmu shorof kita masih membahas tentang ibdal dan i'lal. Ibdal sudah dibahas, sekarang i'lal ya. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya i'lal itu artinya adalah perubahan yang terjadi pada huruf illat, baik itu perubahannya dengan mengganti hurufnya ya, ataupun dengan mensukunkan yang awalnya berharakat, atau bahkan menghapusnya langsung ya. Ada 3 perubahan di situ. Nah, kemarin tempat-tempatnya sudah kita bahas. Cuma saya lupa nih, kemarin itu terakhir sampai poin berapa? Poin 4 kalau nggak salah ya. Ada yang ngasih catatan nggak? Seingat saya sih 4 ya. Oke, kita bahas sekarang yang kelima insya Allah ya. Jadi tempat-tempat yang terjadi i'lal di dalam kata tersebut. Yang pertama, yang kelima adalah idza tatarrafat al-wawu ba'da kasrin. Jika huruf wawu berada di akhir, tatarrafa yatatarrafu artinya adalah berada di akhir. Torfun, torfun itu artinya adalah ujung. Ya, ujung, torfun. Kalau huruf wawu berada di akhir sebuah kata, ba'da kasrin, sebelumnya kasroh. Huruf wawu di belakang, sebelumnya kasroh. Maka apa yang terjadi? Kulibat iyaan. Maka huruf waw tersebut diubah menjadi huruf ya. Ya, diubah menjadi huruf huruf ya. Oke. Baik. Contohnya seperti apa? Contoh seperti mislu ad-da'i. Ya, ad-da'i. Baik. Bagaimana maksudnya? Taib. Ad-da'i ini adalah isim fa'il dari kata apa? Da'a ya Ustaz. Da'a. Nah, itu aslinya adalah da'awa kan gitu. Hmm. Ya, aslinya adalah kata da'awa. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita jadikan sebagai isim fa'il seperti misalkan jalasa, jalisun, zahaba, zahibun. Nah, kalau da'awa, nah jadinya gimana tuh? Jalasa, jalisun, khalaqa, khalikun. Kalau da'awa jadi apa? Da'i Nah, aslinya da'iwun. Kan gitu ya? dan ibun. Oh. Harusnya begitu, da'iwun. Taib, da'iwun. Taib. Nah, di sini wawunya di belakang kan? Iya. Wawunya di belakang, sebelumnya kasroh. Nah, berarti masuk ke dalam bab ini. Maka wawunya diubah menjadi ya. Ada iyu. Yang aslinya da'iwun jadi da'iyun. Gitu. Hmm. Ya. Ada. Makanya di sini kalau kita lihat ya, ada itu asluhu ada iwu. Gitu. Ada ini cuma kan nanti babnya karena dia ya-nya berat diucapkan maka disukunkan lagi da-nya. Jadi ada gitu ya. Ada sama seperti
ad-da'i itu ar-roji juga. Roja yarju itu dari kata rojawa. Kalau diubah jadi isim fa'il jadi ar-rojiwu aslinya. Cuma karena waw di belakang maka diubah dan sebelumnya kasrah maka diubah jadi ya. Jadi ar-rojiyu gitu. Cuma karena berat diucapkan jadi disukunkan isim manqus namanya. Ya akan dibahas nanti insyaallah. Begitupun al-hadiwu itu aslinya adalah apa? Al-hadi aslinya al-hadiwu aslinya. Ya. Itu dari kata wahid sebenarnya. Cuma wawnya dibelakangkan, ada takhir di situ. Ya. Itu jadi al-hadiyu gitu. Nah, ini tempat yang kelima terjadinya i'lal di mana sebentar. Oke. Di mana kalau udah huruf waw di belakang, di akhir, terus sebelumnya kasrah maka diubah menjadi ya. Sama seperti fi'il radhiya. Ya radhiya, ya radha. Itu radhiya, itu aslinya bukan radhiya tapi radhiwa aslinya. Bukan radhiya tapi radhiwa aslinya. Cuma karena waw di belakangnya kasrah jadi radhiya diubah jadi ya. Tahu dari mana kita bahwasanya itu huruf aslinya waw? Tahu dari tasrifnya. Kalau kita ubah jadi masdar, masdar radhiya itu apa? Salah satunya adalah Ridwan, ya, Ridwan gitu. Nah, itu waw di situ yang muncul, gitu. Jadi huruf asli itu adalah waw bukan ya, radhiya. Tapi karena tadi masuk dalam kaidah ini, waw di akhir terus sebelumnya kasrah maka jadi radhiya. Seperti itu, ya. Nah, ini kaidah yang kelima. Dan biasanya terjadi pada isim fa'il dari kata isim mankus, isim mu'tal fa ya. Maaf, mu'tal ain yang belakangnya alif ya atau belakangnya wawu. Da'a, yad'u, roja, yarju, tala, yatlu, apalagi kosa, yaqasu. Nah, itu semua isim apa fiil-fiil yang seperti itu, isim fa'il rata-rata masuk kaidah ini semuanya. Oke, ini yang kelima. Ada pertanyaan sebelum masuk ke yang ketujuh, yang keenam? Ustadz mau tanya Ustadz. Itu Boleh. da'i itu berarti ianya selalu sukun Ustadz. Iya, karena dia isi mankus. Kecuali kalau mansub baru fathah boleh. Oh gitu. Iya, Jadi tetap ada harokatnya ya. betul. Ada Jadi harokat. kalau marfu pakai domah muqaddarah, majrur juga pakai kasrah muqaddarah karena sikol, karena berat. Tapi kalau mansub kelihatan ada iya gitu. Muqaddarohnya itu ke ya-nya atau ke ainnya Ustadz? Huruf iya-nya. Oh. Da'i, asli da'iyu. Cuma nggak nampak domahnya. Li sikol karena berat diucapkan. Tapi kalau mansub da'iya, apa itu kelihatan kalau mansub ya. Nah, ini namanya si mankus yang pernah dibahas pada pembahasan bab i'rab. Nah, eh kelihatan huruf ya-nya gini, dibahas huruf ya itu kadang nggak muncul, kadang muncul gitu. Nah, ya-nya itu muncul kalau dalam tiga kondisi. Yang pertama kalau ada alif lam, da'in kalau tanpa alif lam. Kalau ada alif lam, ad-da'i muncul. Yang kedua adalah ketika mansub, ya, ketika mansub meskipun tanpa alif lam kalau mansub kelihatan da'iyan, radiyan, rojian. Yang ketiga adalah ketika menjadi mudhof. Da'i Makkata. Da'i Makkah. Qadhi Makkata. Nah, itu maaf. Ya ism manqus juga. Nah, itu qadhi dan da'inya juga ianya muncul. Kenapa? Karena jadi mudhof dari Makkah. Meskipun tanpa alif lam, meskipun dalam kondisi bukan mansub misalnya. Tapi ianya tetap muncul. Ya, gitu. Kalau dia dia apa majrur atau kalau dia dumah yang ya-nya keluar Enggak keluar ketika deh. ketika jadi itu Ustadz jadi apa mudhof. Enggak ianya kelihatan tapi jadi sukun. Da'i Makkata Oh. gitu. Kelihatan deh.
tapi dia sukun gitu. Semuanya sukun, walaupun dalam posisi apapun dia, posisi marfu, mansub, majrur. Ketika marfu dan majrur aja. Oh, ketika marfu dan majrur saja. Kalau mansub fathahnya kelihatan zahirah Oh, ya, ya. gitu ya. Begitu juga dengan ini Ustaz, yang apa fiil yang kayak yang tadi tuh yardo, eh, ya, Mm-mm. eh, rodia ya, rodia, yardo, Mm-mm. ya Ustaz ya. Radhiya yarda. Ah, ah. Yardonya aja. Itu kalau misalnya mansub dia tetap ada kan ininya harokatnya apa ya? Dia Ya, fathahnya muqaddarah karena oh, ta'adzur. hmm, Rafanya juga domahnya muqaddarah. Kalau majzum baru kelihatan karena tanda jazmnya hadzfu harfil illah hmm, ya ya gitu. Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Ya afwan. Ya, ini kaidah yang kelima ya. Jadi kalau waw berada di akhir sebuah kata, lalu sebelumnya kasrah maka diubah menjadi ya. Seperti adai yang aslinya adalah adaiwu. Arroji jadi arroji, aslinya adalah rojiwu. Rodiya aslinya adalah rodiwa. Gitu ya. Yang kelima. Nah, yang keenam. Idza waqa'atil wawu sakinatan ba'da kasrin. Kalau huruf wawu dia berharokat sukun, ya, wawu berharokat sukun setelah kasroh. Artinya sebelumnya kasroh. Maka apa? Qolibat ya diubah menjadi huruf ya. Ya, menjadi huruf ya. Contoh, kata mizan. Mizan ini isim apa? Sigo apa? Ada yang tahu? Masdar ya? Bukan. Eh, isim alat, Fataha miftah. isim alat. Isim alat. Kalau ini misalkan alat timbang ya, mizan. Nah, mizan itu asal katanya adalah miuzan karena dari wazana mengikuti pola mif'alun miuzanun ya. Nah, perhatikan wawunya sukun miuzan, wawunya sukun sebelumnya kasrah. Maka apa yang terjadi? Diubah jadi ya. Jadi mizan gitu ya. Jadi mizan. Aslinya miuzan. Cuma karena tadi karena wawu sukun sebelumnya kasrah maka diubah menjadi huruf ya. Atau mi'ad itu dari kata wa'ada diubah menjadi pola mif'al jadi mi'ad. Wawunya diubah menjadi huruf ya. Sama polanya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Sudah ya? Oke. Yang ketujuh. Idza waqa'atil wawu awil ya'u ainan lismi fa'ilin ala wazni fa'il. Kalau huruf wawu atau ya menjadi ain fi'il pada isim fi'il yang wazannya fa'il, qolibat kullun minal wawi awil ya'i hamzatan maka semuanya itu dibuah menjadi hamzah baik wawu maupun ya. Maksudnya gini, kalau ada isim ada fi'il yang ain fi'ilnya huruf wawu atau ya. Contohnya seperti kola. Kola itu kan aslinya kowala ya. Kata kowala kalau diubah menjadi isim fa'il jadinya gimana? Kata Ko, kowala. ko, Jadi apa? kowilun. Hmm? Enggak ya? Kowilun. Kan gitu ya? Kowilun. Iya. Kowilun. Nah, kalau huruf wawu, kalau apa isim fa'il yang huruf ain fi'ilnya itu huruf wawu, maka dia menjadi hamzah. Jadi kowilun menjadi apa? Koilun. Qailun gitu ya. Hmm. Jadi kalau ain fi'ilnya itu huruf wawu,
lalu diubah menjadi isim fa'il, maka diubah menjadi hamzah. Yang asalnya qawilun jadi qailun. Atau huruf ya, misalnya kata ba'a. Ba'a itu aslinya adalah baya'a. Aslinya adalah baya'a. Maka kalau diubah menjadi isim fa'il, yang polanya adalah fa'ilun, maka jadi bayi'un. Nah, di sini masuk kaidah kalau ain fiilnya huruf ya diubah menjadi isim fa'il yang polanya fa'il, maka diubah menjadi hamzah jadinya bai'un, ya. Pokoknya gampang, pokoknya yang polanya qala, fa, qala, ba'a, qala yaqulu, baya, bi'u, nama yanamu itu pasti ain fiilnya ketika diubah jadi isim fa'il itu jadi hamzah, ya. Ini kaidah yang ketujuh. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kayak soma ya Ustaz. Soma itu aslinya sawama. Betul. Jadinya gimana? Sawimun. Ya sawimun jadi Aslinya soimun. sawimun, tapi diubah jadi hamzah jadi apa? Soimun. Saimun gitu. Nah, Hmm. itu i'lal itu. Ya, terjadinya huruf ilat diubah menjadi hamzah. Terjadi perubahan huruf ilat, ya. Oke, yang ketujuh. Ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya yang terakhir yang kedelapan. Idza jitama'at wawun wa ya'un. Kalau huruf waw dan ya berkumpul. Waw dan ya. Wa kanatil ula minhuma sakinatan. Yang pertama itu sukun, wawunya sukun. Atau ya-nya sukun ya. Jadi wawunya dulu atau ya dulu wawu dulu. Tapi yang pertama sukun. Qulibat al-wawu ya'an. Maka huruf wawunya itu diubah menjadi ya wa udgimat fil yai. Nah, baru huruf yang wawunya itu yang diubah itu diidghamkan kepada ya. Contoh, fa aslu mayyitun, kata mayyitun itu aslinya adalah maywitun. Polanya adalah maf'ilun atau maaf, polanya adalah fa'ilun. Ya, polanya adalah fa'ilun. Nah, perhatikan di sini, ya dan waw berkumpul, ya. Terus ya pertama atau huruf pertama sukun, huruf keduanya harokat. Maka bagaimana? Wawunya diubah menjadi huruf ya, ya. Wawunya diubah menjadi huruf ya, terus ya yang sebelumnya itu diidghamkan sebelumnya. Jadinya mayyitun. Asli mayyitun jadi mayyitun. Nah, diidghamkan jadi mayyitun. Nah, ini contohnya. Atau yang sama misalkan sayyidun itu polanya adalah fa'ilun. Yang aslinya adalah saywidun. Sama. Ya, waw berkumpul, pertama sukun, kedua harokat. Wawnya diubah jadi ya, jadinya sayyidun. Nah, diidghamkan jadi sayyidun. Ya, gitu. Nah, ini kalau yang depannya ya, belakangnya waw. Nah, sekarang dibalik. Kalau waw dulu baru ya. Sama juga. Contoh kata lawa yalwi. Lawa yalwi artinya yalwi alsinatakum apa namanya? Eh apa sih? Membelokkan lidah gitu, ya. Itu maknanya dalam Quran ada yalwuna alsinatahum. Nah, itu kata lawa yalwi itu masdarnya polanya adalah fa'lun. Lawa jadi lauyun, ya. Lauyun. Nah, bertemu waw dan ya, yang pertama sukun, keduanya harokat. Maka gimana? Huruf wawunya diubah jadi ya. Jadi layun. Ya, sukun ketemu ya berharokat jadi didulunkan. Layun. Gitu. Atau kata towa ya towi.
tawa yatwi artinya apa? Apa tawa yatwi? Artinya adalah merobek, melipat. Maaf, bukan merobek, melipat maksudnya. Ya. Tawa yatwi. Nah, tawa itu kan aslinya tawaya dan dia itu masdarnya polanya fa'lun sama kayak tadi. Maka kalau diubah menjadi masdar jadinya adalah tawyun. Jadi apa? Tawyun. Nah, sama. Waw dan ya berkumpul pertama sukun kedua harokat. Tawyun. Maka wawnya diubah menjadi ya. Jadi toyun. Nah, diidghamkan jadi toyun gitu. Nah, ini kaidah yang ke-8 di mana di dalamnya terjadi i'lal. Kalau ada huruf waw dan ya berkumpul, yang pertama sukun, kedua berharokat, maka waw di antara keduanya itu harus diubah jadi ya. Baik wawnya di depan maupun di belakang sama aja seperti contoh yang tadi. Kalau wawnya di belakang kata mayyitun aslinya adalah maywitun. Ya wawnya diubah jadi ya, jadi mayyitun. Atau misalkan wawnya di depan seperti tauyun ya, tauyun jadi toyun. Nah, ini i'lal yang ke-8 dan masih ada beberapa lagi i'lal bisa dibuka di beberapa buku i'lal yang lebih detail. Tapi ini setidaknya kaidah-kaidah yang paling masyhur yang di mana terjadi di dalamnya al-i'lal. Oke, nanti insyaallah akan kita bahas latihan as'ilahnya nih banyak nih ya. Misal baru-baru kita bahas al-muqaddimatus sar apa apa mizanus sarfi berarti insyaallah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ini pernah dipelajari Ibu Evi di ini kitab Mulakhas itu. Pernah Ustadz, tapi karena itu sebagai maklumat sabikoh, jadi saya ya udah pokoknya asal tahu aja gitu. Ah, gitu. Nah, sekarang udah diingatkan lagi ya. Sekarang baru ngeh, oh gitu gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu dulu bingung gitu, kok diubah-ubah sih? Oh, jadi emang itu tidak mengubah arti ya Ustadz? Enggak. Dia perubahan secara ini aja, secara lafal aja. Hanya pengucapannya aja ya Ustadz. Betul. Hmm. Jadi kan namanya juga ilmu tasrif, ilmu sorof, jadi perubahan. Hmm. Nah, gitu. Nanti perubahan itu ada perubahan yang sifatnya amik, ada sathi. Perubahan itu ada yang satu itu yang mudah itu tasrif lah, tasrif. Tasrif istilahi dari fi'il madi, mudhari, amr dan seterusnya. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim makan dan isim zaman. Itu isim itu. Nah, ada perubahan itu yang perubahannya seperti ini. Ini amik namanya, tasrifun amik namanya. Gitu. Hmm. Ustadz nanti minta PDF-nya lagi Ustadz. Kemarin saya belum sempat ngedownload Ustadz. Oh, yang ini. Heeh. Boleh, boleh nanti insya Allah. Tadi pas saya mau download, kok udah nggak ada ya filenya. Ya nggak bisa Udah ya. terhapus ya. Oke, nanti insya Allah di ini lagi Pak ya. Ya Ustadz. Oke, ini saja nanti soal as'ilah. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita sedikit mengulang dengan cepat. Baru nanti kita isi latihan ini ya. Latihan ini untuk menguji ke apa namanya menguji pemahaman Pemahaman. kita terhadap kaidah yang kita bahas ini, insyaallah. Tapi ini saja nanti silakan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.